Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang luas daerah dengan menggunakan integral. Nah, cara penyelesaian luas daerah ini sama kayak penyelesaian integral tentu, yaitu dia memiliki batas atas dan batas bawah, di mana untuk penyelesaiannya adalah integralkan terlebih dahulu. Setelah diintegralkan, substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Contohnya, misalkan ada soal di sini kurvanya adalah 3x ditambah y ditambah 6 sama dengan 0. Dan di sini diketahui juga bahwa x sama dengan 4 dan x sama dengan 6. Misalkan seperti ini. Dia diputar mengelilingi sumbu X misalkan. Yang namanya mengelilingi dia 360 derajat ya satu putarannya. Di sini kurvanya 3x ditambah y ditambah 6 sama dengan 0, x-nya sama dengan 4, x sama dengan 6. Di luas daerah ini kita harus tahu dulu mana yang merupakan batas bawah dan mana yang merupakan batas atas. Batas bawah adalah angka yang paling kecil. Jadi di antara 4 dan 6, angka manakah yang paling kecil? Nah, itulah menjadi batas bawah. Di sini angka yang paling kecil adalah 4. Berarti 4 adalah batas bawah dan 6 adalah batas atas. Itu. Nah, langkah berikutnya pastikan kurva jika di sininya X, maka di sini harus dalam bentuk Y sama dengan. Karena dari situ sudah jelas bahwa dia terhadap sumbu X. Jika batas bawah dan batas atasnya dalam X, maka di sini harus kurvanya dalam bentuk Y sama dengan. Karena dia mengelilingi sumbu X. Nah, ini harus kita ubah dulu, berarti ada yang harus pindah ruas, yaitu 3X dan 6. Y sama dengan 3x pindah ruas ke sebelah kanan berarti menjadi negatif 3x. Positif 6 pindah ruas menjadi negatif 6. Nah, jika kurva sudah dalam bentuk Y sama dengan dan batas bawah atasnya sudah X sama dengan, maka kita bisa langsung mencari luas daerah. Berarti luas sama dengan integral batas bawahnya 4, batas atasnya adalah 6. Dan kurva yang kita gunakan adalah yang sudah dalam bentuk Y sama dengan, yaitu negatif 3x dikurangi 6. Jangan lupa ujungnya adalah dx. Nah, kita langsung integralkan jika bentuknya sudah seperti ini. Kita integralkan, berarti koefisiennya tulis per pangkat dari variabelnya berapa? Di sini kalau tidak ada tulisannya berarti dia berpangkat 1. Ingat, rumus integral itu adalah pangkat ditambah 1. Pangkatnya di sini 1 ditambah 1. Tambah 1 itu adalah rumusnya. X tulis, variabel tulis, pangkat ditambah 1. Dikurangi, ingat jika ada angka tanpa variabel maka munculkan variabelnya sehingga menjadi 6x. Batasannya adalah 4 dan 6. Nah, kita selesaikan. Negatif 3 per 1 tambah 1 adalah 2. X pangkat 2 dikurangi 6x, batasannya adalah 4 dan 6. Jika sudah selesai diintegralkan, baru kita substitusi. Substitusi mana? Batas atas dulu. Buka kurung, negatif 3 per 2 tulis, x kuadrat berarti 6 kuadrat. Dikurangi 6x berarti 6 kali 6. Tutup. Dikurangi, sekarang substitusi batas bawah yaitu 4. Jadi negatif 3 per 2 tulis, x kuadrat artinya 4 kuadrat. Dikurangi 6 kali x berarti 6 kali 4. Tutup. Jadi kita hanya merubah variabel. Yang pertama dengan batas atas yaitu angka 6. Yang kedua kita ubah variabel dengan angka 4.
Nah, selesaikan dulu masing-masing yang di dalam kurung. 6 kuadrat artinya 6 kali 6, 36. 36 dibagi 2. Ingat kalau ke bawah itu dibagi. 36 bisa tidak dibagi 2? Ternyata bisa, yaitu 18. Coret jadinya 18. 18 kali negatif 3. 18 kali negatif 3 adalah negatif 54. Nah, 6 kali 6 adalah negatif 36. Ini adalah batas atas. Sekarang selesaikan batas bawah. 4 kuadrat artinya 4 kali 4 yaitu 16. 16 dibagi 2 yaitu 8. 8 kali negatif 3 negatif 24. Nah, sekarang negatif 6 kali 4 adalah negatif 24. Hutang 54, hutang lagi 36, berarti hutangnya adalah 90. Dikurangi hutang 24, hutang lagi 24, berarti negatif 48. Negatif 48 ketemu negatif berarti positif 48. Hutang 90 dibayar 48, berarti di sini adalah negatif 42. Dikarenakan ini adalah luas dan luas itu tidak mungkin bertanda negatif, maka jawabannya adalah positif 42. Tinggal satuan luas. Nah, jadi jawabannya adalah 42, satuan luas. Ingat ya, walaupun hasilnya di sini negatif 42, tetapi jawaban sebenarnya adalah positif 42 karena luas itu tidak mungkin bertanda negatif. Contoh yang kedua, misalkan di sini kurvanya X ditambah 2Y ditambah 2 sama dengan 0 dan diketahui Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 5. Nah, di sini dari Y sama dengannya saja kita sudah tahu bahwa kurva tersebut berputar mengelilingi sumbu Y. Nah, jika di sininya X sama dengan berarti dia mengelilingi sumbu X. Nah, kita lihat dikarenakan di sininya Y sama dengan berarti kurvanya harus berubah, yaitu menjadi X sama dengan. Sekali lagi ya, jika tadi di sininya X sama dengan berarti kurva harus dalam bentuk Y sama dengan. Tetapi jika di sininya Y sama dengan, maka kurva harus dalam bentuk X sama dengan. Dengan cara apa? 2Y dan positif 2 pindah ruas ke sebelah kanan. 2Y pindah ruas berarti menjadi negatif 2Y. Positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Nah, setelah bentuknya X sama dengan, barulah kita bisa mencari luas daerah. Mana yang merupakan batas bawah dan batas atasnya? Ingat, batas bawah itu adalah angka terkecil. Berarti di sini batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 5. Kurva yang kita gunakan adalah negatif 2Y dikurangi 2. Nah, dan di sininya bukan dx karena variabelnya y berarti dy. Nah, ini yang membedakan dia berputar terhadap sumbu y atau sumbu x. Jadi, kalau sumbu y sekali lagi kurva harus dalam bentuk x sama dengan. Kebalikan dari sumbunya. Jika sumbu x berarti kurva harus dalam bentuk y sama dengan. Jadi, kebalikan dari sumbunya. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, kita integralkan koefisien tulis negatif 2 per pangkat variabelnya di sini berapa? Jika tidak ada tulisannya berarti 1. Pangkat ditambah 1. Tambah 1 ini adalah rumus. Variabel tulis pangkat ditambah 1. Ada angka tanpa variabel berarti munculkan variabelnya. Batasannya di sini 1 dan 5. Nah, selanjutnya kita selesaikan. 1 tambah 1 adalah 2. Negatif 2 bagi 2 adalah negatif 1.
1 itu boleh ditulis, boleh tidak. Langsung variabel 1 tambah 1 adalah 2 dikurangi 2Y. Batasannya adalah 5 dan 1. Setelah selesai diintegralkan, baru substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Buka kurung, yang atas dulu berarti angka 5 dulu. Negatif Y kuadrat berarti negatif 5 kuadrat. Dikurangi 2Y berarti 2 kali 5. Tutup. Ini atas. Sekarang ganti Y-nya dengan 1. Negatif Y kuadrat berarti 1 kuadrat. Dikurangi 2Y berarti 2 kali 1. Nah, baru kita selesaikan. 5 kuadrat berarti 5 kali 5 25, dinegatifkan menjadi negatif 25. Negatif 2 kali 5 berarti negatif 10. Dikurangi 1 kuadrat 1, dinegatifkan negatif 1. Negatif 2 kali 1 berarti negatif 2. Selesaikan. Hutang 25, hutang lagi 10 berarti 35. Hutang 1, hutang 2 berarti hutang 3. Ketemu negatif jadinya positif 3. Negatif 35 ditambah 3 berarti negatif 32. Dikarenakan ini luas berarti tidak boleh bertanda negatif. Jadi kita bikin dia menjadi positif 32. Jangan lupa satuan luas. Jadi jawabannya adalah 32 satuan luas. Jadi langkahnya adalah kita harus tahu dulu batas bawahnya mana, batas atasnya mana. Nah, setelah tahu batas bawah dan batas atas, persamaan tersebut kita integralkan. Jika sudah diintegralkan, baru substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Substitusi itu apa? Yaitu mengganti setiap variabel dengan batas atas dulu, dikurangi mengganti setiap variabel dengan batas bawah. Ingat ya, tanda, pangkat, dan koefisiennya harus tetap ditulis, jadi sama aja. Contoh yang ketiga adalah bagaimana kita mencari luas ketika dua kurva diketahui. Misalkan di sini ada contoh, kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Ini kurva yang pertama. Kurva yang kedua adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 5. Bagaimana kita mencari luas daerahnya? Nah, untuk mencari luas daerahnya, kita harus tahu dulu batas bawah dan batas atasnya itu berapa. Gimana caranya? Yaitu kita buat dia menjadi Y sama dengan Y. Dimana Y yang pertama ini adalah Y yang kedua. Tertukar pun tidak masalah. Misalkan ini Y yang pertama dan ini Y yang kedua, tidak masalah tertukar pun. Nah, misalkan di sini Ibu pilih yang ini yang pertama, jadinya X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Ingat ya, untuk membuat Y sama dengan Y, pastikan kurva sudah dalam bentuk Y sama dengan dengan cara pindah ruas ya. Kalau dia tidak, Y sama dengan pindah ruaskan. Nah, jika sudah Y sama dengan, kita bikin dia menjadi Y sama dengan Y. Kita lihat X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan Y yang kedua adalah negatif 2X ditambah 5. Nah, untuk mengetahui batas bawah dan batas atas, bikin dia menjadi sama dengan 0. Caranya gimana? Pindah ruaskan yang ada di kanan ke sebelah kiri. X kuadrat tulis, negatif 2X tulis. Di sini ada lagi gak yang mengandung X? Ternyata ada, negatif 2X. Berarti pindah ruaskan. Negatif pindah ruas menjadi positif 2X. Positif 1 tulis, positif 5 pindah ruas berarti menjadi negatif 5 sama dengan 0. Nah, kita bikin dia menjadi sama dengan 0 dengan cara yang di kanan ini pindah ruas ke kiri.
Selesaikan yang kuadrat, tidak ada lagi. Hutang 2 dibayar 2, berarti ini habis. 1 dikurangi 5 adalah negatif 4, sama dengan 0. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, faktorkan. Bagaimana cara faktornya? Di SMP sudah pernah belajar bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Kita lihat 4 ini bisa tidak dirubah ke dalam bentuk kuadrat. Ternyata bisa, yaitu 2 pangkat 2. Ini kita ubah X pangkat 2 dikurangi 4 diubah menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, jadi masing-masing berpangkat 2. Ini cara memfaktorkan bentuk kuadrat. 4 itu bentuk kuadrat ya. 9, 16 itu bentuk kuadrat. Nah, berarti kita ubah menjadi X kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Kemudian, bagaimana cara memfaktorkannya? Cara memfaktorkannya adalah buat 2 kurung sama dengan 0. Dikarenakan X-nya kuadrat berarti X-nya 1, 2 kuadrat berarti 2-nya 1, dan ingat yang satu harus positif, yang satu harus bertanda negatif. Jadi plus minus. Terserah plusnya boleh di sini, minusnya boleh di sini. Tidak masalah, tidak ada ketentuan plus harus di mana dan minus harus di mana. Nah, kemudian X sama dengan lawan dari positif 2 adalah negatif 2. X sama dengan lawan dari negatif 2 adalah positif 2. Di sini kita sudah punya batas bawah dan batas atas. Di mana batas bawahnya negatif 2 dan batas atasnya adalah 2. Kemudian yang mana kurva yang kita gunakan? Kurva yang kita gunakan adalah kurva yang sudah dibikin sama dengan 0 tetapi belum difaktorkan. Berarti nanti kurva yang kita gunakan adalah ini. Kurva yang sudah dibuat menjadi sama dengan 0. Nah, setelah mendapatkan kurva dan batas bawah atas, barulah kita cari luas. Integral batas bawahnya negatif 2, batas atasnya adalah positif 2. Kurva yang kita gunakan X kuadrat dikurangi 4. Dikarenakan variabel X, berarti di sininya dx. Nah, baru kita integralkan. Di sini koefisiennya berapa? Angkanya di sini jika tidak ditulis adalah angka 1. 1 per pangkatnya berapa? 2. 2 ditambah 1. Variabel tulis pangkat ditambah 1 dikurangi angka tanpa variabel berarti 4 X. Batasannya negatif 2 dan 2. Selesaikan. 1 per 2 tambah 1, 3 X. 2 tambah 1, 3 dikurangi 4 X. Batasannya negatif 2 dan 2. Nah, kemudian jika sudah selesai diintegralkan, kita substitusi batas atas dulu. Berarti 1 per 3 tulis X pangkat 3, X-nya ganti dengan 2. 2 pangkat 3 dikurangi 4X, berarti 4 kali 2. Dikurangi batas bawahnya negatif 2. 1 per 3 tulis X pangkat 3, berarti negatif 2 pangkat 3 dikurangi 4X, berarti 4 kali negatif 2. Selesaikan. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 berarti 8. 8 dikali 1 berarti 8 per 3. Dikurangi 4 kali 2 adalah 8. Dikurangi negatif 2 pangkat 3. Ingat kalau pangkatnya ganjil berarti hasilnya negatif. 2 pangkat 3 adalah 8, berarti negatif 8. Negatif 8 dikali 1 per 3 berarti negatif 8 per 3. Dikurangi negatif 4 kali negatif 2 berarti positif 8. Nah, ingat pecahan bilangan bulat harus sama penyebutnya. Kita bikin dia per 3. Angka yang ada di atas penyebut tulis dulu, yaitu 8. Dikurangi, ini jangan langsung pindahkan 8, tapi kali dulu penyebutnya. 3 kali 8 adalah 24. Dikurangi
Ini juga sama, samakan dulu penyebutnya yaitu per 3. Angka yang ada di atasnya tulis dulu. Nah, ini kali positif 24. Kita selesaikan. Hutang 24 dibayar 8, berarti negatif 16 per 3. Dikurangi hutang 8 dibayar 24, berarti positif 16 per 3. Nah, hutang 16, hutang lagi 16, berarti hutangnya menjadi 32 per 3. Satuan luas. Dikarenakan dia luas, maka tidak bertanda negatif. Jadi jawabannya 32 per 3. Jika tadi kurvanya terhadap sumbu X, maka untuk nomor 4 ini kurvanya terhadap sumbu Y. Di sini harus dalam bentuk X sama dengan, karena terhadap sumbu Y. Jadi melihat X sama dengan atau Y sama dengannya itu kita lihat dia berputar terhadap sumbu X atau sumbu Y. Jika terhadap sumbu X berarti kurva harus Y sama dengan. Tetapi jika terhadap sumbu Y berarti kurva harus X sama dengan. Nah, bagaimana kita mencari batas bawah dan batas atas? Berarti kita harus bikin X sama dengan X. X yang pertama adalah Y kuadrat ditambah 3Y sama dengan X yang kedua adalah 2Y ditambah 2. Pindah ruaskan yang sebelah kanan biar menjadi sama dengan 0. Y kuadrat ditambah 3Y, pindah ruas, positif 2Y berarti negatif 2Y, positif 2 berarti negatif 2, sama dengan 0. Y kuadrat hutang 2 dibayar 3 berarti positif Y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, jika sudah dibuat sama dengan 0 baru kita faktorkan. Bikin 2 kurung. Sudah Ibu jelaskan bagaimana cara mencari faktornya. Cari angka ketika dikali dia negatif 2, tetapi ketika ditambah dia positif 1. Y-nya tulis dulu. Angka yang kalau dikali dia negatif 2, kalau ditambah dia positif 1. Berarti 2 dan 1. Untuk menghasilkan negatif, berarti angka yang paling besar positif, angka yang paling kecil negatif. Dari sini kita punya Y sama dengan 2, negatif 2, positif 2 berarti menjadi negatif 2. Dari sini Y sama dengan negatif 1 berarti menjadi positif 1. Jadi kita punya batasannya negatif 2 dan 1, dimana kurvanya adalah Y kuadrat ditambah Y dikurang 2. Nah, tadi kita sudah punya kurvanya Y kuadrat ditambah Y kurang 2 sama dengan 0 dan batasannya adalah negatif 2 dan 1. Langsung kita cari luasnya. Negatif 2, 1. Kurvanya Y kuadrat ditambah Y dikurang 2. Karena variabelnya Y berarti di sini DY. Integralkan koefisiennya di sini 1. 1 per pangkatnya adalah 2 ditambah 1, variabel pangkat ditambah 1, ditambah integral dari Y, di sini koefisiennya 1, 1 per pangkatnya pun 1, 1 ditambah 1, variabel pangkat ditambah 1 dikurangi konstanta berarti negatif 2Y. Batasannya negatif 2 dan 1. Kita selesaikan. 1 per 2 tambah 1, 3. Y 2 tambah 1, 3. Ditambah 1 per 2. Y pangkat 2 dikurang 2Y. Batasannya negatif 2 dan 1. Setelah selesai diintegralkan, kita substitusi batas atas. Berarti buka kurung. 1 per 3. Y pangkat 3 berarti 1 pangkat 3. Ditambah setengah Y pangkat 2 berarti 1 pangkat 2. Dikurang 2Y berarti 2 kali 1. Nah, dikurangi batas bawahnya sekarang yaitu negatif 2. 1 per 3 tulis. Y pangkat 3 berarti negatif 2 pangkat 3.
ditambah setengah Y pangkat 2 berarti negatif 2 pangkat 2 dikurang 2Y berarti 2 kali negatif 2. Atau ininya ibu ganti kurungnya biar jelas, ini adalah batas atas dan ini adalah batas bawah. Kita selesaikan dulu sekarang. Sama dengan buka kurung 1 pangkat 3 berarti 1 kali 1/3 adalah 1/3. 1 pangkat 2 adalah 1 kali setengah adalah setengah. Negatif 2 kali 1 adalah negatif 2 dikurangi batas bawahnya negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 8 dikali 1/3 negatif 8/3. Nah, negatif 2 pangkat 2 berarti 4 dikali setengah adalah 4 bagi 2 adalah 2. Nanti di sini ditambah 2. Negatif ketemu negatif positif 4. Selesaikan, samakan penyebutnya. 3 kali 2 adalah 6. Kalau penyebutnya ada 2 berarti penyebutnya kali dulu. 3 kali 2 adalah 6. Nah, jika penyebutnya dikali berarti bagi 3 kali 1, bagi 2 kali 1, bagi bawah kali atas. 6 bagi 3 adalah 2, 2 kali 1 adalah 2, ditambah 6 bagi 2 adalah 3, 3 kali 1 adalah 3. Nah, 6 kali 2 adalah negatif 12. Jadi jangan langsung pindahkan 2, tetapi penyebut harus dikali ini. Dikurangi, ini pun sama, karena penyebutnya satu-satunya berarti 3. Angka yang ada di atas penyebut kita tulis. Nah, 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 4 adalah 12. Kita selesaikan, 2 tambah 3, 5, 5 dikurangi 12 berarti negatif 7/6. Dikurangi hutang 8 dibayar 6 berarti negatif 2, negatif 2 ditambah 12 berarti 10/3. Samakan penyebut, karena 3 kelipatan 6 berarti kita ambil penyebut yang paling besar. Nah, angka yang ada di atasnya tulis dulu. Nah, baru dikurangi 6 bagi 3 2, 2 kali 10 adalah 20. Hutang 7, hutang 20 berarti negatif 20/6. Atau bisa diperkecil, sama-sama bisa dibagi 2, negatif 10/3. Nah, dikarenakan luas berarti positif 10/3, satuan luas. Nah, selanjutnya bagaimana kita mencari luas daerah ketika kurva yang diketahui. Kita lihat untuk gambar yang A. Jika di sini batasannya tegak lurus dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y, artinya seperti ini ya, sejajar. Nah, berarti dia berputar terhadap sumbu X. Jika berputar terhadap sumbu X, berarti kurva harus Y sama dengan, ingat kebalikan dari sumbunya. Jika sumbu X berarti kurva harus Y sama dengan, batas bawah sama atasnya berarti ini 2 dan 6. Nah, sementara untuk gambar B, ketika batasannya sejajar dengan sumbu X, kita lihat sejajar sumbu X di sini batasannya sejajar sumbu X, maka dia berputar terhadap sumbu Y. Ingat, jika dia berputar terhadap sumbu Y, berarti kurva harus dalam bentuk X sama dengan. Sekali lagi, ketika sumbu X, Y sama dengan, ketika sumbu Y berarti X sama dengan. Ingat ya, bukan 2X, tetapi X sama dengan. Berarti ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk X sama dengan. Misalkan kita kerjakan untuk gambar yang A. Luas sama dengan batas bawahnya, ingat yang paling kecil yaitu 2 dan batas atasnya adalah 6. Nah, karena kurva sudah dalam bentuk Y sama dengan, berarti kurva yang kita gunakan adalah 2X kurangi 3 dx, karena terhadap sumbu X, maka dx. Nah, selanjutnya kita integralkan 2, tulis
per pangkatnya di sini berapa? 1 ditambah 1 variabel pangkat ditambah 1 dikurangi 3, munculkan variabel karena dia konstanta, batasannya 2 dan 6. Kemudian kita selesaikan, 1 tambah 1 2, 2 bagi 2 adalah 1. 1 boleh ditulis, boleh tidak. X 1 tambah 1 2 dikurangi 3x, batasannya 2 dan 6. Setelah selesai diintegralkan, substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Buka x kuadrat, berarti ganti dulu dengan 6. 6 kuadrat dikurangi 3 kali x, berarti 3 kali 6. Setelah selesai angka 6, sekarang angka 2 dikurangi x kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurangi 3x, berarti 3 kali 2. Selesaikan, 6 kuadrat adalah 36, 3 kali 6 adalah 18, dikurangi 2 kuadrat 4, dikurangi 3 kali 2 adalah 6. 36 dikurangi 18, berarti 18 dikurangi 4 kurangi 6, berarti negatif 2, ketemu negatif jadi positif 2. 18 tambah 2 berarti 20, satuan luas. Jadi ini jawabannya 20 satuan luas. Sekali lagi, untuk menyelesaikan luas daerah, pertama kita harus tahu dulu batas bawah dan batas atasnya. Kemudian kita lihat dia berputar terhadap sumbu apa. Jika sumbu X berarti Y sama dengan, jika terhadap sumbu Y berarti X sama dengan kurvanya. Nah, setelah itu kita cari luas daerah, yaitu dengan cara integralkan terlebih dahulu. Setelah diintegralkan, substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah, di mana yang namanya substitusi itu mengganti variabelnya saja. Artinya pangkat dan koefisiennya tetap. Nah, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.